Kita mulai pertanyaan passion kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami yang lemah ini. Engkau melihat musuh kami sangat kuat. Kami sering kalah dan menghadapinya karena kelemahan kami. Oleh karena itulah kami memohon kepadamu, kuatkan dan menangkanlah kami dalam perlawanan terhadap musuh melalui penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, oleh Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka akan menyesah dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak semua mengerti. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bisa bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kita bernyanyi. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu memiaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah dimiaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari murid-murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai baik Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui, dan mulai dari waktu itu ia mengambil kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kita bernyanyi.
Kasih Allah Bapa dan damai dari Tuhan kita itulah yang menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada pertanyaan kita pasien pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 20 sampai 36. Kita dapat membacanya dan yang menjadi inti khotbah kita pada saat ini tertulis dalam ayat 24. Demikianlah bunyinya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak seorang pun menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum kepunyaannya disimpan dan tidak ditanam. Sudah pasti untuk menghasilkan buah, maka biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati, lalu hidup kembali menghasilkan buah. Dalam nas kita saat ini dikatakan biji gandum itu adalah Yesus sendiri. Diberitakan pada nas kita, lalu datanglah orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketika mereka mendengar berita tentang perbuatan Yesus, mereka datang ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Mereka percaya kepada Yesus, mereka takjub dengan apa yang telah dilakukan Yesus. Maka mereka menyampaikan permohonan mereka kepada murid-murid Yesus, yakni kepada Filipus dan Andreas, supaya mereka bisa bertemu secara langsung dengan Yesus. Ketika murid-murid Yesus menyampaikan bahwa orang-orang ingin bertemu dengan dia, tapi apa yang kita lihat, Bapak Ibu, jawaban dari Yesus. Maka Yesus mengatakan di ayat 23 sampai 24, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mengapa jawaban Yesus demikian? Bukankah ketika kita dipuji orang, ketika kita disukai oleh orang, dan orang-orang ingin bertemu dengan kita secara pribadi, ya istilahnya ngefans sama kita, hal itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Semua orang menginginkan dia disukai, dia dipuji, dikagumi. Tetapi kalau kita lihat dari nas kita pada saat ini, Yesus mengatakan demikian, tiba saatnya Anak Manusia. Maksudnya Yesus bukan saja, beliau bukannya tidak senang dengan pujian. Yesus bukan tidak senang dikagumi, tetapi Yesus memiliki tugas yang utama dunia ini. Biji gandum itu adalah dia sendiri. Kalau Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia akan tetap berdosa dan mati dalam dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi Yesus mau taat sampai mati di kayu salib, maka menghasilkan buah, kita diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Sebagai orang yang telah ditebus, cukupkah kita hanya mengucap syukur? Cukupkah kita hanya berdoa saja? Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Tidak. Kita tidak cukup hanya mengucap syukur, berdoa.
dalam Yohanes 15 ayat 16, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yesus menginginkan kita untuk berbuah dalam kehidupan kita. Seperti biji gandum. Biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati lalu berbuah. Demikian juga dengan kita. Yesus menginginkan dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan kehidupan lama. Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita tinggalkan semuanya. Mari kita memulai hidup kita, hidup baru di dalam Kristus Yesus, hidup yang penuh kasih. Yesus menginginkan kita berbuah dalam kebaikan, berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, melalui ibadah kami, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap perkataan kami. Ajar kami agar kami mampu berbuah dalam kehidupan kami, berbuah kebaikan dan penuh kasih dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati para penatua gereja dan seluruh jemaat HKBP Ciluan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati para orang tua, berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya orang tua mampu dalam membimbing, merawat anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Berkati juga anak-anak kami mulai dari yang kecil hingga yang dewasa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dapat diteladani dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan kami pada saat ini yang telah terjadi ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah lingkungan kami menyebar virus COVID-19. Tuhan, kami tidak berdaya, kami adalah manusia yang lemah. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala virus, menjauhkan kami dari segala bahaya. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kejemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya para pemimpin gereja kami dapat memimpin kami seluruhnya ya Tuhan, semakin kuat, semakin tabah lagi dalam menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Berkati juga pemerintahan di negara kami. Kiranya para pemimpin kami Tuhan berkati, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka juga dimampukan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan juga yang memberkati seluruh para medis yang telah memberikan dirinya untuk melayani masyarakat ya Tuhan, melalui pengetahuan mereka, melalui pekerjaan mereka. Mereka pada saat ini Tuhan berperang melawan virus yang menjabar. Kiranya Tuhan menguatkan para medis, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita senantiasa, agar mereka penuh sukacita, penuh kesehatan daripada Tuhan dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, seluruh pergumulan kami, persoalan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, dan ampuni kami akan dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil berdoa.
Malah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.